Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, peserta MPLS SMA Kemala Bayangkari 2 Surabaya. Pagi yang cerah ini, Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap sehat untuk memasuki materi MPLS di hari kedua. Materi hari ini adalah materi mengenai anti radikalisme. Radikalisme sering kita dengar, suatu kata yang 2 tahun terakhir sangat marak diberitakan di dalam media sosial, surat kabar, atau televisi. Sebenarnya radikalisme berasal dari kata radix yang artinya akar. Sebagai suatu paham atau aliran, radikalisme bersifat ekstrim yang menghendaki perubahan hingga sampai seakar-akarnya. Artinya, perubahan itu total. Radikalisme suatu perbuatan yang sering terjadi pada bidang politik dan agama. Keduanya memiliki banyak kelemahan jika diterapkan, karena memungkinkan terjadinya kekerasan dengan dalih kemurnian pelaksanaan agama tertentu. Untuk mengetahui sikap suatu kelompok itu radikalisme, bisa kita lihat dari ciri-ciri perbuatan kelompoknya. 1. Bercirikan fanatik, artinya tidak mengakui pendapat orang lain, pendapatnya lah yang paling benar. Kedua, ciri radikalisme adalah anggota taat terhadap pimpinan kelompok, sehingga pengikutnya seperti hamba bagi pemimpinnya, walaupun pemimpinnya memiliki sikap yang belum tentu benar. Ciri ketiga radikalisme adalah anggotanya bersikap tertutup karena mengutamakan kelompoknya, sehingga yang menganggap keluar kelompoknya itu salah. Ciri berikutnya adalah yakin terhadap programnya, sehingga bersikap tidak realistis, tidak logis, karena keyakinannya yang tinggi itu membuat dirinya merasa paling benar. Ciri selanjutnya, seorang radikalisme tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya. Banyak cara ia lakukan untuk mewujudkan keinginannya. Orang yang bersikap radikal selalu berseberangan dengan orang lain dan terus-menerus menebar kebencian. Satu hal yang paling sangat tidak terpuji dalam sikap radikalisme adalah kekerasan. Ciri yang paling berbahaya ini, karena dalam ajaran agama apapun, dimanapun, atau pemerintahan dimanapun di dunia ini tidak pernah menginginkan suatu kekerasan untuk mewujudkan tujuannya. Bentuk-bentuk radikalisme sebagai suatu sikap yang terorganisir, tentu radikalisme memiliki bentuk-bentuk yang mana bisa kita identifikasi dari sikap yang tampak pada seorang radikalisme, yakni adanya intimidasi terhadap kelompok lain. Caranya menakut-nakuti, sehingga mereka merasa tidak nyaman, hidup serba khawatir, was-was, dan
gelisah. Bentuk radikalisme yang kedua adalah mengenai labelisasi, yaitu memberikan penamaan kepada di luar kelompoknya dengan kata seperti kamu sesat, kamu kafir, kamu musyrik. Dengan kata-kata tersebut, maka yang lain salah, kelompoknya lah yang benar. Padahal tanpa ada dasar hukum agama yang kuat dan logis, hanya adanya kebencian. Hal yang tidak baik lagi terjadi dalam bentuk radikalisme, yaitu pelarangan beribadah dengan alasan yang dibuat-buat dan jelas merupakan pelanggaran pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah lagi dengan adanya perusakan rumah ibadah dan juga melakukan bom bunuh diri yang 2 tahun lalu masih ingat segar dalam ingatan kita, adanya pengeboman di 3 gereja Surabaya. Sungguh ini adalah suatu hal yang sangat kita harapkan tidak terulang kembali di Indonesia, mengingat keragaman agama, budaya, dan sosial bangsa Indonesia telah lama ada. Masuk pada penugasan yang berkaitan dengan materi radikalisme, maka Ibu memberikan tugas yang berkaitan dengan anti radikalisme ini sebagai berikut, yaitu mengapa kita tidak boleh bersikap radikalisme dalam pencapaian suatu tujuan. Ibu ulangi ya, tugasnya adalah mengapa kita tidak boleh bersikap radikalisme dalam pencapaian suatu tujuan. Untuk menjawabnya cukup ditulis pada lembar kertas dan difotokan lalu dikirim secara jabri kepada Ibu Rani. Sekian, terima kasih. Salam sehat.